Setelah kita mempelajari dasar dari pandas, selanjutnya saya akan jelaskan tentang numerical operations pada pandas. Ada banyak sekali hal yang bisa kita explore pada data frame yang kita punya, dan kadangkala data frame yang kita punya belum sesuai dengan variabel-variabel yang kita inginkan. Misalkan kita punya quantity, kemudian kita punya price, tapi sayangnya kita butuh data revenue, sehingga butuh operasi-operasi numeris dalam pandas, yaitu misalkan kalau kita ingin menghitung revenue, berarti kita harus mengalihkan price dengan quantity. Nah, bagaimana cara pada pandas akan saya jelaskan. Numerical operations pada pandas ini akan bersifat elemen wise. Mungkin saya akan berikan contohnya supaya lebih mudah. Di sini saya punya data frame DF dengan 4 kolom, quantity, type, price, dan reported. Kemudian saya ingin menghitung revenue, di mana revenue merupakan perkalian antara quantity dan price. Apa yang disebut elemen wise itu adalah baris pertama itu akan dikalikan dengan baris pertama pada price, baris kedua pada quantity akan dikalikan dengan baris kedua pada price. Sehingga ketika saya tuliskan rumus dari revenue, maka sama seperti cara kita nuliskan rumus pada Excel ya. Jadi yang pertama adalah saya refer dulu nama kolomnya, yaitu DF dalam kurung ref. Ini akan membuat kolom baru sama dengan DF quantity dikalikan dengan DF price. Maka hasilnya adalah akan ada satu kolom baru, revenue, yang merupakan hasil perkalian quantity dan price pada setiap elemennya atau setiap baris. Jadi 1 dikalikan none, maka hasilnya adalah not a number ya, ini missing values. Kemudian 10 kalikan 10.000, hasilnya adalah 100.000, dan seterusnya sampai pada kolom terakhir 50 dikalikan 20.000. Nah, ini artinya adalah numerical operations ataupun fungsi apapun yang akan kita aplikasikan pada pandas ini akan berlaku elemen wise. Di sini akan saya berikan contoh numerical operations. Di sini saya punya ada data frame yang terdiri dari 5 kolom. Yang pertama adalah quantity sold, kemudian product type, price, reported, dan yang terakhir adalah preview stock. Jadi quantity sold ini berisi data yang menunjukkan berapa barang atau item pada masing-masing produk type yang terjual pada reported ini. Jadi 1 Januari 2015 terjual satu item untuk tipe A dengan price sekian. Nah, kemudian preview stock ini adalah stok yang ada di gudang sebelum terjual. Jadi misalkan saya ingin menghitung available stock, maka saya harus mengurangkan preview stock dengan quantity sold. Maka saya tulis DF dalam kurung, saya cantumkan kolom yang baru, yaitu available stock, saya singkat AV stock, sama dengan kemudian di sini adalah numerical operation-nya, yaitu preview stock dikurangi dengan quantity sold. Ketika saya kurangkan preview stock dengan quantity sold, maka ini akan mengurangkan setiap baris preview stock dengan quantity sold. Jadi 20 dikurangi 1, 19, sampai kemudian 60 dikurangi 50, hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya misalkan saya akan tunjukkan bagaimana cara kita comparing elemen satu dengan elemen yang lainnya dengan single value gitu. Saya mendefinisikan bahwa stok tersebut ready untuk dijual pada periode selanjutnya jika available stoknya lebih dari 30 misalkan. Jadi DF is ready ini adalah kolom baru di mana saya akan assign hasil numerical operations yang sudah saya definisikan ini dengan judul is ready. Kemudian DF is ready sama dengan DF F stock, available stock lebih dari sama dengan 30. Karena di sini merupakan statement yang akan menghasilkan boolean value, maka hasilnya adalah false atau true. 19 apakah lebih besar dari sama dengan 30? False. Kemudian contoh 40 misalkan lebih besar dari sama dengan 30? True. Jadi is ready ini hasilnya akan berupa boolean values, true or false.
Selanjutnya saya akan coba bagaimana cara mengaplikasikan logical not. Jadi negasi dari kolom tersebut gitu. Saya ingin menunjukkan apakah kita perlu untuk order apa enggak. Nah, kita perlu order lagi, restock atau enggak, itu kalau barangnya tidak ready, artinya kurang dari target stok 30 gitu ya. Jadi misalkan is ready false, maka bisa dikatakan tipe A, produk tipe A kurang dari 30, maka kita harus restock atau order kembali. Nah, makanya di sini saya aplikasikan logical not atau negasi dari kolom is ready. Saya cantumkan nama kolom yang baru ya, untuk assign hasilnya yaitu need to order sama dengan negasi dari df.isReady. Di kolom kelima contohnya false, maka pada kolom kelima need to order jawabannya adalah true. Pada contoh yang terakhir, misalkan saya punya target stoknya 100. Saya ada data lot size. Lot size ini berapakah jumlah quantity yang harus kita ambil kalau kita nyatakan order gitu ya. Misalkan satu lotnya itu 10 item. Jadi saya harus memenuhi 50 item misalkan. Maka saya harus beli 5 lot, artinya 50. Tapi saya tidak bisa beli 55 gitu. Caranya adalah karena saya katakanlah saya nggak mau tracing gitu ya, jadi saya ingin menggunakan aware operation. Jadi saya nggak tahu di rows mana saja atau di produk tipe mana saja yang harus saya order atau saya restock, maka saya bisa berdasarkan pada need to order ini saja gitu. Oh, kalau true berarti kita harus order nih. Nah, jumlahnya berapa? Pertanyaan selanjutnya kita bisa cantumkan dengan statement yang ini ya, df.need to order sama dengan true, maka kita akan beli berapa gitu kan. Saya akan berikan contoh untuk baris pertama. Jadi baris pertama itu kita harus order, maka kita akan tentukan berapa quantity dari ordernya dengan informasi lot size-nya adalah 10 dan target stoknya adalah 100. Jadi sisa stok yang ada adalah 19, targetnya adalah 100, jadi 100 dikurangi 19 hasilnya adalah 89. 89 ini kita harus lot berapa sih gitu. Maka ini bisa dibagi dengan lot size-nya 10, hasilnya adalah 8,9. Minimum ordernya yaitu satu lot isinya 10. Maka caranya adalah kita round up gitu ya, kita bulatkan ke atas menjadi 9. Baru kita hitung order quantity-nya yaitu 9 kali lot size-nya. Hasilnya adalah 90. Nah, kalau kita lihat di sini adalah target stoknya. Kemudian 19 ini adalah available stock. 10 ini adalah lot size-nya. Maka kalau bisa kita tuliskan formulanya menjadi target stock dikurangi available stock. Di sini target stock dikurangi available stock dibagi dengan lot size-nya. Lalu kita di sini ada round up ya, round up nilainya ke atas. Nah, itu kalau di NumPy itu ada namanya np.sale. Ini adalah round up ke atas gitu ya, atau pembulatan ke atas. Maka hasil dari target stok kurangi available stock dibagi lot size ini harus kita pembulatan ke atas dulu, jadi NP sale dalam kurung formula tadi, lalu kita kalikan dengan lot size-nya. Maka hasil round up-nya itu, hasil pembulatannya dikalikan dengan lot size-nya. Nah, ini caranya seperti itu. Cara kita membayangkan. Kalau teman-teman susah, tulis dulu aja bagaimana cara kita mendapatkannya, lalu dilihat, oh ini variabel target stock, ini available stock, ini lot size-nya, habis itu kita round up. Oh iya, caranya kayak gitu. Nah, setelah kita tahu, baru kita tuliskan numerical operations-nya.
Oke, nah kita sudah jadi nih formulanya. Nah setelah itu di sini kan nggak semuanya harus kita order. Contohnya pada baris kedua dan pada indeks kedua dan indeks keempat ada false, artinya kita tidak perlu order. Maka tidak bisa kita terapkan DF seperti ini ya, DF dalam kurung kemudian order quantity. Kita bisa menggunakan where location. Caranya adalah penandanya adalah need to ordernya harus true. Maka di sini df.log, kemudian dalam kurung inputan pertama akan menseleksi indeksnya atau rowsnya. df.need to order sama dengan true. Maka dia akan cari nih yang sama dengan true mana? Oh ya, 0, 1, 3, 5. Maka secara otomatis formula ini hanya berlaku untuk yang indeksnya 0, 1, 3, dan 5. Lalu kita tuliskan di sini nama dari kolom baru yang akan kita masukkan hasil dari formula yang sudah kita tulis ini. Nah, kalau kita enter, kita lihat di sini semua indeks yang need to ordernya sama dengan true akan berisi angka yang merupakan hasil perhitungan seperti ini. Jadi ada 0, 1, 3, 5. Sedangkan semua rows yang lain akan dituliskan missing values. Nah, ini juga karakteristik dari Pandas ya. Jadi Pandas itu kalau ada data yang tidak ada, otomatis dia akan assign not a number atau NaN. Slide sebelumnya teman-teman belajar tentang bagaimana numerical operations pada Pandas. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan fungsi pada data frame. Pada umumnya basic sintaksnya adalah dengan mengetikkan df, yaitu nama dari data frame yang kita punya, kemudian ketik dot, dan diikuti oleh fungsi yang akan diaplikasikan untuk setiap kolom pada data frame tersebut. Misalkan ada df.min, artinya kita ingin menghitung min dari setiap kolom pada data frame. Atau df.median, artinya adalah kita menghitung median pada setiap kolom data frame tersebut. Kemudian ada juga df_abs yang menghitung nilai absolutnya. Dasar umum adalah data frame diikuti oleh fungsinya, namun jika teman-teman ingin mengaplikasikan fungsi tersebut hanya untuk beberapa atau satu kolom secara spesifik, bisa juga disebutkan dengan df buka kurung kemudian diisi oleh string nama dari kolomnya, tutup kurung, dot, lalu diikuti oleh nama fungsi yang ingin kita aplikasikan. Selain fungsi yang sudah disediakan oleh Pandas, kita juga bisa mengaplikasikan user defined functions yang sini contohnya disebut dengan functions untuk setiap kolom dari df-nya, yaitu dengan cara data frame dot apply tutup kurung nama fungsi yang ingin kita aplikasikan. Untuk slide selanjutnya kita akan melihat bagaimana contoh-contohnya. Sebagai contoh, saya akan menggunakan data frame yang sudah kita punya, yang terdiri dari quantity sold, product type, price, report date, dan juga shop. Kemudian indeksnya ditunjukkan dengan product type, yaitu type A, B, C, A, B, C. Nah, jika saya ingin menghitung min dari seluruh kolom pada data frame yang kita punya, df, maka kita tinggal tuliskan df.min, tutup kurung, lalu klik enter. Kalau teman-teman lihat di sini, outputnya hanya ada dua, yaitu quantity sold bernilai 25,167 dan price 11,67. Namun, min ini atau fungsi min ini tidak bisa diaplikasikan untuk product type maupun report date atau juga shop. Artinya, Pandas sudah secara otomatis akan melihat kolom mana yang bisa diaplikasikan fungsi min ini. Kalau kita ingin menghitung min dari spesifik kolomnya, kita juga bisa dengan cara menyebutkan nama dari kolom tersebut. Misalkan dengan df, buka kurung, kemudian tuliskan nama dari kolom dalam bentuk string, tutup kurung, dot, kemudian diisikan fungsinya yaitu min. Maka kita akan mendapatkan 25,167 sebagai nilai min dari quantity sold. Begitu pula dengan mencari nilai absolut, kita juga bisa dengan cara di sini ada data frame C yang terdiri dari
kolom A dan B. Kemudian kalau saya ingin mengaplikasikan absolute pada data frame C ini, maka tinggal menuliskan dengan cara c.abs tutup kurung. Lalu kita akan mendapat nilai absolut dari setiap elemen pada setiap kolom di data frame C. Misalkan di sini minus 1, absolutnya 1, pada B contohnya minus 2, absolutnya adalah 2. Apakah fungsi akan diaplikasikan untuk kolom ataukah untuk setiap elemen akan tergantung dari fungsi itu sendiri. Kalau teman-teman tidak yakin, bisa dibuka user guide pada Pandas lalu dicari fungsi-fungsinya. Misalkan di sini min kan kita hanya mendapatkan satu nilai, kemudian median juga akan mendapatkan satu nilai. Tapi pada absolute, fungsi ini akan diaplikasikan untuk setiap elemen dan setiap kolom pada data frame tersebut. Nah, di sini saya juga memberikan contoh untuk user defined function. Jadi kan teman-teman pada awal kuliah setelah semester teman-teman sudah belajar bagaimana cara develop function, user defined function. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengaplikasikan user defined function ke dalam data frame yang sudah ada. Di sini contohnya adalah def power 2, kemudian inputnya adalah x, return nilai kuadrat dari x. Saya ingin mengaplikasikan untuk price misalkan, maka tinggal dituliskan df dalam kurung price, kemudian dot apply, kemudian dalam kurung tuliskan nama fungsinya yaitu power 2. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan nilai kuadrat dari setiap elemen pada price. Yang perlu diingat adalah ketika kita mengaplikasikan fungsi ini, maka kalau kita panggil lagi variabel df atau data frame yang kita punya, maka pengaplikasian fungsi power ini tidak disimpan. Jadi df is not modified. Kalau kita ingin menyimpan nilai kuadrat dari df price ini, kita harus definisikan dulu kolomnya. Misalkan df dalam kurung price power 2 tutup kurung sama dengan, lalu kita aplikasikan statement ini, maka nanti akan muncul satu kolom baru setelah shop yang isinya adalah nilai kuadrat dari price dengan nama kolom price power 2 sesuai dengan definisi variabel yang kita sudah sediakan. Sebelum kita beranjak pada data exploration, saya akan menjelaskan tentang salah satu keunggulan atau fitur menarik dari Pandas, yaitu Automatic Index Alignment. Sebagai contoh apa sih yang dimaksud dengan Automatic Index Alignment, mungkin saya akan menjelaskan dengan contoh saja sehingga akan mudah untuk ditangkap. Saya punya dua data yaitu prices dan sales. Prices ini berisi daftar harga untuk setiap produk dan teman-teman bisa lihat pada sisi sebelah kiri ini merupakan indeks dari data frame prices, yaitu berupa string type A, type B, dan type C. Dan data prices ini punya satu kolom saja yaitu price. Yang kedua adalah data sales. Data sales ini terdiri dari quantity sold, kemudian product type, price reported, dan shop. Kalau kita punya data sales dan kita ingin menghitung revenue dari setiap produk gitu ya, kita tinggal mengkalikan quantity sold dengan price, maka kita bisa dapatkan revenue untuk setiap reportednya gitu ya. Jadi 1 kali 10, 10 kali 5, dan seterusnya. Namun kalau misalkan yang terjadi adalah kita tidak memiliki data price pada sales dan kita hanya punya informasi price yang ada pada data frame prices, apa yang akan kita lakukan? Ini case yang sangat real dan mungkin terjadi dan bahkan sering terjadi. Jadi di perusahaan itu biasanya kita punya database A, B, C, D, E, dan kalau kita riset tuh kadang-kadang datanya tuh nggak semuanya tuh tersedia. Kita harus mengintegrasikan dari berbagai resources. Sama halnya seperti dua data yang kita punya ini, misalkan sales ini nggak punya price, ternyata data price-nya kita harus ambil dari database yang lain yang isinya ada di data frame prices ini. Lalu bagaimana cara kita menghitung revenue? Kalau teman-teman berpikir, oh gampang aja sih, tinggal sales quantity sold dikalikan dengan prices, kolomnya price, kemudian di enter gitu. Apa yang terjadi? Pandas ini tidak mengenal numerical operations yang kalian sediakan. Kenapa? Indeksnya berbeda. Jadi indeks pada sales ini adalah 0 sampai 5.
Sedangkan indeks pada prices itu adalah type A, B, dan C. Sehingga kalau ini dikalikan, yang tadi sudah saya sebutkan di slide sebelumnya bahwa numerical operations itu adalah elemen wise, berlaku untuk elemen wise. Jadi akan dilakukan ketika indeksnya itu sama. Sales ini cari indeks 0 sampai 5 di prices, dan prices juga mencari indeks type A, B, C pada sales untuk quantity sold. Dan itu nggak ketemu, makanya akhirnya malah justru digabungkan indeks itu. Gitu. Kita akan cari solusinya pada next slide. Nah, kalau teman-teman lihat di tabel yang sebelum slide ini, kan ada data indeks 0 sampai 5, quantity sold, kemudian ada product type, nggak ada price-nya, seakan-akan nggak ada ya, kemudian ada report date, dan ada shop. Jadi price-nya ini, kolom price ini kita anggap nggak ada gitu ya, umpamanya nggak ada, dan kita harus menggunakan data frame prices. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat pada data frame prices, itu indeksnya itu adalah product type, yaitu type A, B, dan C. Sehingga untuk menggabungkan antara sales dan prices, kita harus menyamakan indeksnya. Makanya kita di sini set sales.index dengan product type pada sales. Kolom product type pada sales akan dijadikan indeks pada sales untuk mengganti indeks integer 0 sampai 5, sehingga datanya akan seperti ini. Ketika kita mengkalikan sales quantity sold dengan data frame prices untuk kolom price, di sales ini akan mencari indeks yang sama seperti indeks pada setiap elemennya dengan indeks pada prices. Sales quantity sold misalkan 1, indeksnya type A, dia akan mencari pada data frame price mana sih indeksnya yang type A, kemudian dia dapatkan nilai 10. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, di sini juga produk type-nya sudah diurutkan gitu ya, type A, B, dan C.